Swastiastu, Sedulur Sedharma. Kita berjumpa kembali di acara Bincang Dharma bersama saya Mbak Cahayani di channel YouTube BPH Provinsi Jawa Tengah dengan Ketua Bapak Putadi Sutrisna SH. Dan kali ini Bincang Dharma menghadirkan narasumber yaitu beliau dari Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Sudah ada di tengah-tengah saya, beliau adalah Pembimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore Pak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana Pak kabarnya, sehat? Sehat. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Iya Pak. Baik Sedulur Sedharma, hari ini Bincang Dharma akan membawakan tema yaitu sikap umat Hindu menghadapi pandemi COVID-19. Sedulur Sedharma, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun menyertai kehidupan kita. Dan ini mungkin akan kita berbincangan ya Pak ya. Karena kalau bagaimanapun, aduh kok saya sampai gimana gitu ya Pak. Kok sakit sudah selama gini gitu loh Pak ya. COVID ini kok masih saja belum kelar-kelar. Nah mungkin kalau saya berpendapat nih Pak, kalau menurut pandangan Pak Dewa sendiri nih, tentang munculnya pandemi COVID-19 ini seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Ibu Mati. Om Swastiastu, umat Dharma, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Dharma yang berbahagia, kita mungkin sudah tahu semuanya bahwa pandemi ini sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tetapi masih saja mengalami sebuah peningkatan yang demikian drastis. Ya. Bahkan pemerintah kemarin sudah berdaya upaya dengan sungguh-sungguh bahwa bagaimana caranya untuk bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Dengan demikian banyak korban tenaga kesehatan dan juga materi, negara ini sudah seperti kewalahan untuk bagaimana mengatasi pandemi yang demikian dahsyat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Dharma yang berbahagia, nah tentu kita sebagai umat Hindu harus memberikan sebuah kontribusi untuk bagaimana bisa mengisolasi atau paling tidak memperkecil atau bahkan menghilangkan yang namanya sebaran COVID-19. Dan bahkan saya perlu sampaikan bahwa umat Hindu di Jawa Tengah ini sudah mengalami yang demikian banyak korban, baik itu terpapar positif, kontak erat, bahkan meninggal. Bahkan meninggal? Iya. Nah, di Jawa Tengah ini yang meninggal sampai saat sekarang sudah 14 orang. 14 orang. Artinya apa? Artinya COVID-19 ini tidak bisa kita anggap remeh. Iya, betul sekali Pak. Nah, maka dari itu, ayo mari kita sebagai umat itu memberikan kontribusi yang positif untuk bagaimana cara mengurangi terpaparnya atau bahkan menghilangkan atau bila perlu supaya COVID-19 ini dari muka bumi. Ya betul. Tentang kontribusi Pak ya, tentang kontribusi umat. Nah, kontribusi umat itu semacam apa? Mungkin yang harus dilakukan oleh umat Hindu, khususnya yang ada di Jawa Tengah nih Pak. Karena mau bagaimanapun Jawa Tengah sangat luar biasa sekali penyebarannya Pak. Baik, jadi kita mulai dengan sedikit saya mengupas tentang kitab suci secara satu saya. Dalam surah 4 menyatakan bahwa menjelma menjadi manusia itu sangat utama. Kenapa? Karena bisa menghindari diri daripada kesengsaraan. Nah, baik kesengsaraan itu berupa penyakit atau berupa yang lainnya, tetapi manusia dikatakan dalam kita sama saja adalah penjelmaan atau dilahirkan sebagai makhluk yang paling utama. Karena kita bisa menghindari. Nah, ketika kita bisa menghindari, apa yang kita lakukan dengan kondisi yang saat ini? Dan itu yang perlu kita sampaikan. Pemerintah sudah berulang kali menyampaikan instruksi himbauan kepada masyarakat seluruh Jawa Tengah. Bahkan dengan adanya varian baru Delta,
begitu gencarnya masyarakat untuk bagaimana ikut serta untuk menangani penyebaran COVID. Melalui instruksi pemerintah Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 untuk bagaimana kita menerapkan yang namanya PPKM darurat. PPKM darurat. Ya, sama-sama Pak itu Pak. Ya, pembatasan pemerintah berskala mikro. Jadi kegiatan masyarakat itu dibatasi. Jadi bukan berarti tidak diberikan. Nah inilah kembali kepada kita cara satu saya tadi. Kita sebagai manusia yang diberikan wiweka untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Maka pemerintah ini sejalan sebenarnya dengan ajaran umat hidup, ajaran agama hidup. Sejalan dan kita bergaya bersama. Nah maka dari itu dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM, apalagi sekarang dengan ada level ya, bukan zona, tapi sebenarnya sama saja antara zona dan level. Kalau zonanya merah, maka levelnya otomatis sudah level 4. Ya. Betul sekali ya Pak. Gini Pak ya, ini kan sudah disebutkan berbagai macam program itu Pak ya, dengan disosialisasikannya juga program dari pemerintah. Tapi kalau kita melihat kondisi yang ada di masyarakat nih Pak ya, di masyarakat itu kan kalau kita lihat ciri utama dari masyarakat kita itu kan kebanyakan bersikap komunitarian atau komunalistis Pak ya. Artinya apa? Suka bergerombol, kemudian suka kumpul-kumpul, cipika-cipiki, kalau ketemu salaman, kemudian cium pipi kiri. Nah berpelukan itu sudah seperti sudah menjadi suatu manifestasi bagi masyarakat kita. Nah bagaimana ini kalau pemerintah mengimbau hal ini supaya memang benar-benar tergerak dari hati masing-masing? Kalau bagaimanapun Pak itu sudah termanifest dalam diri sendiri dari dalam masyarakat sehingga dia agak gimana tuh agak kaget menerapkan aturan pemerintah seperti social distancing, physical distancing itu bagaimana Pak? Ya, sebenarnya inilah yang namanya budaya ya, budaya yang belum terbiasa menjadi harus ya. Karena sudah terbiasa misalnya hajatan, kumpul-kumpul, jadi sekarang dikendalikan seolah-olah masyarakat itu jadi dipaksa, tapi mau tidak mau suka dan tidak suka saudara-saudara umat ini khususnya di Nampula kita sudah tahu tentang ajaran agama ini banyak sekali disampaikan di dalam sebuah mitologi cerita-cerita misalnya seperti cerita Mahabharata bagaimana Pandawa itu mengasingkan diri ke hutan. Itu adalah sebuah bagaimana melepaskan keterikatan. Terus kita juga setiap tahun agung setahun sekali melaksanakan yang namanya Tapau Brata Semadi ya, atau katakanlah seperti Brata Penyepian. Itu sebenarnya kan sudah sering kita lakukan. Nah tetapi seolah masyarakat ini lupa ya. Lupa. Nah inilah maka dari itu yang biasa ini tidak bisa dipaksa-paksa. Maka dari itu kita harus sering menyampaikan. Kenapa sering menyampaikan? Karena tadi saya bilang manusia itu tidak luput daripada kelupaan. Jadi sering dilakukan, sering diimbau masyarakat. Apalagi sekarang kami di Mas Hidup mengerahkan semua SDM yang ada seperti misalnya penyuluh agama ini. Kita himbau untuk memasang MMT spanduk dengan himbauan untuk menggunakan yang namanya prokes kesehatan 5M. Nah, sekarang tambah lagi 1D. Bisa Pak jelaskan Pak apa itu 5M 1D sekarang ya? Nah, tadinya kan di awal kan ada 3M nih, 3M. Terus muncul lagi 5M. Kemudian 1D lagi. Ya. Nah, ini seperti apa Pak? Baik, inilah perubahan itu adalah yang kekal. Iya. Jadi bagaimana cara pemerintah ini untuk mencari sesuatu yang lebih baik, yang lebih jitu untuk mengatasi pandemi ini. Dari 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, tetapi sekarang ditambah lagi menjadi 5M. Jadi 3 ditambah 2 menjadi 5M. Yaitu apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, tadi tradisi misalnya dolan-dolan, kumpul-kumpul. Ini soal sekarang dibatasi Ya. untuk bagaimana menghindari kerumunan.
Karena apa? Karena dengan kerumahan ini akan lebih cepat penularan daripada COVID-19. Iya, betul sekali. Nah, terus yang berikutnya adalah yang kelima adalah bagaimana mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Kalau tidak penting, ya jangan. Jangan pergi dulu. Makanya ada yang namanya istilah Pray from home. Pray from home itu adalah belajar dan bersembahyang di rumah. Iya. Nah, ini pemerintahnya sudah stres ya Pak ya. Mencari solusi apa yang akan dilakukan. Ya, tadi Pak Dia menjelaskan tentang 5M ya Pak ya. 5M dan sekarang ada lagi 1D. Apa itu Pak 1D? Oke, baik, terima kasih Ibu Made. Jadi dari 5M ditambah 1D. 1D itu adalah doa. Doa ya. Doa. Jadi kita sebagai insan manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa, bahwa doa itu adalah sangat penting. Jadi kiranya seperti pemerintah mengatasi COVID ini dengan berbagai cara, itu sudah luar biasa. Nah, sekarang ketika kita ditambah dengan mendoakan supaya COVID-19 dalam varian baru ini cepatnya dari tahun, maka kita harus melakukan doa untuk memohon keselamatan kepada Tuhan, bahwa negara yang tercinta ini, negara Republik Indonesia ini harus sejahtera, harus damai dan bebas dari segala macam penyakit. Doa ya Pak, doa. Dan umat Hindu melaksanakannya di rumah ya Pak ya. Iya, di rumah. Jadi pray from home gitu ya Pak ya. Ya, Ini salah satu. Iya. Dan di rumah ini, saya mempunyai slogan tersendiri ya. Iya, apa itu Pak? Karena yang namanya SIA. Iya. SIA. Ini terkait dengan PHK. PHK. Ya, bagaimana prayer from home kita melakukan doa. Apa itu singkatan SIA? Apa itu? SIA adalah mari kuatkan S-nya adalah serada. Wah, mari kuatkan serada. Serada kita harus kita kuatkan. Iya. Dan harus kita kuatkan dengan doa-doa kepada Tuhan yang Maha Esa untuk mohon keselamatan. Iya. Nah, terus I Iya. kan si A, Iya. S adalah kuatkan serada kita. Nah, terus I tingkatkan imun kita. Tingkatkan imun ya. Nah, imun Oh, dengan pola hidup yang sehat, Iya. makan yang sehat, tidur yang teratur, sehingga dengan demikian maka imun ini akan kuat. Nah, karena ketika imun kita lemah, maka virus ini akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Karena dia itu pintar juga. Tapi kita tahu lemah ya dia akan nyerang. Maka dari itu mari kita kuatkan, tingkatkan imun kita dengan pola hidup yang sehat. Nah, ya. Terus A, si A. Ketika serada kita kuatkan, ketika imun kita mantapkan atau tingkatkan, maka saya rasa kita aman. Makanya saya mempunyai yang namanya memori sendiri, yaitu si A. Tingkatkan serada kita, kuatkan imun kita, kita pasti aman. Tingkatkan serada kita, tingkatkan imun kita, maka kita akan aman. Aman dari. Wah, luar biasa sekali ini ya Pak. Apa namanya, programnya khusus dari Pak Dewo ya tentang mengatasi pandemi COVID-19 ya Pak. Ya. Dan sekarang saya gini Pak Dewo, ikhtiar lahir sudah dilaksanakan oleh semua ya, semuanya itu termasuk program pemerintah di Mas Minggu dan apalagi sudah ditetapkan di Jawa Tengah khususnya Pak. Sudah disosialisasikan oleh PHDI, apalagi sudah di Mas Minggu nih Pak ya, sangat luar biasa sebenarnya ini Pak. Nah, apakah mungkin ya ikhtiar lahir itu sudah capek terlaksana Pak, harus melakukan ikhtiar batin seperti apa Pak? Ya, betul. Jadi antara lahir dan batin ini kan harus seimbang ya. Jadi kita sudah melakukan sebuah usaha-usaha pemerintah maupun kita sendiri masyarakat sudah luar biasa untuk bagaimana kita berkontribusi kepada pemerintah untuk menangani COVID. Nah, tapi batinnya ini juga tidak bisa ditinggalkan karena dengan batinnya ini akan kita selalu mengadakan hubungan dengan Tuhan atau dengan Sang Pencipta, bagaimana kita mendapatkan atau dianugerahi sebuah keselamatan kesehatan. Nah, kita tahu bahwa bagaimana cerita ini kan kita bercerita mitologi ini ternyata membawa sebuah
gambaran kepada kita untuk bagaimana kita melaksanakan di depan di alam ini. Contoh misalnya Agina, ketika Agina mau berperang, tatkala menjelang yang namanya perang Prasaja, maka dia melakukan sebuah kata berata dia bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana cara mengalahkan Korawa, sehingga dengan kuatnya tapa berata dengan bagaimana melaksanakan penguatan batin sehingga terhindar dari godaan-godaan. Pada saat itu diceritakan bahwa Arjuna digoda oleh seekor babi yang maha besar, tetapi Arjuna tetap tidak bergeming daripada godaan. Nah, ini artinya apa? Babi itu apa? Sebuah kriak-kriak dalam sebuah kehidupan yang menggoda kita. Misalnya dalam kondisi pandemi, kita kumpul-kumpul di luar, terus tidak memakai masker, ya maka godaan itu akan cepat masuk, penyakit itu akan cepat masuk. Maka dia kuatkan dirinya dengan batin itu, dengan bagaimana dia mengendalikan diri. Nah ini tadi batin itu mengendalikan diri dengan tapanya, dengan peratanya, terus sehingga dengan demikian maka segala hal-hal godaan, apalagi saat ini, ya kalau misalnya kita nggak penting banget, jangan keluar. Ya, tadi kita harus terhindar dari godaan pengen keluar ya Pak, pengen kumpul-kumpul dengan teman-teman kan. Nah itu kan salah satu pengendalian diri yang harus mampu dilakukan oleh kita sebagai umat Hindu untuk bisa mengatasi yang namanya pandemi COVID-19 ya Pak. Ya, tapi meskipun begitu Pak, ini kalau saya lihat ya, di dalam masyarakat ini sudah tahu pandemi itu semakin merebak, apalagi awal Juli kemarin nih Pak ya, sangat merebak sekali terutama di Jawa Tengah ini Pak. Tapi kok sepertinya masih ada segelintir orang, atau beberapa orang yang menganggap hal itu masih biasa-biasa saja Pak. Seperti apa ini Pak? Baik, ya memang kehidupan ini kan tidak terlepas daripada bineda iya. Antara baik dan buruk, terus antara percaya dan tidak. Nah inilah tugas kita sebagai umat beragama untuk bagaimana menghimbau yang segelintir orang ini untuk bisa dia percaya. Makanya saya bilang kepada aparatur kami, baik itu penyuluh, guru, dan kepada masyarakat yang lain untuk sering menyuarakan. Tadi kan sudah saya bilang di awal, manusia ini tidak luput daripada kelupaan. Kita saja sebagai yang sudah sering memakai masker ini kadang ada keluar bukan lupa dengan masker. Maka sering diingatkan dengan poster-poster, dengan yang namanya himbauan-himbauan di media sosial, apalagi sekarang dengan adanya digital ini digital yang demikian mencampur di kehidupan ini kita harus bisa mengambil sebuah nilai-nilai positif di situ. Nah melalui digital ini kita sekarang sudah banyak grup WA, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, apalagi yang ada itu banyak sekali. Nah ini yang kita gunakan untuk sebagai media untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita, untuk mengingatkan kepada lingkungan kita, untuk mengingatkan kepada kerabat-kerabat kita, untuk selalu yang namanya menerapkan dengan disiplin yang namanya protokol kesehatan. Dengan cara itu sebenarnya mudah. Kalau kita mau, kalau kita ingin sehat, ingin tidak terhindar daripada COVID, maka lakukan 5M. 5M plus 1B. Kalau saya bilang bahwa 1M cukup. 1M cukup ya? 1M cukup, yaitu manut. Maka manut dengan himbauan pemerintah, instruksi Menteri Dalam Negeri, instruksi Gubernur, dan surat edaran Menteri Agama itu dimanuti. Kan diikuti, maka saya yakin kita akan keluar dengan dari pandemi ini, karena kita tidak manut. Karena manut itu apa yang saya bilang tadi itu adalah kadang lupa, juga tidak percaya. Ada segelintir orang yang tidak percaya terhadap adanya pandemi ini, tapi ya sudahlah, itu hak mereka. Tapi mari kita sekarang menghimbau dari segelintir orang ini akan menjadi dia paham tentang apa yang terjadi di era sekarang ini, sehingga dengan demikian saya punya keyakinan
pandemi ini akan selalu akan cepat berlalu dari berlalu muka ya. bumi ini. Ya, terus ada di depan kita ya Pak ya. Tadi saya juga berpikir begitu Pak ya. Segelintir orang ini perlu dihimbau sekali lagi ya. Perlu dihimbau, perlu diberikan pendekatan gitu Pak ya. Ya. Nah, ini mungkin salah satu yang harus dilakukan oleh umat Hindu ya Pak. Ya. Seperti penyuluh ya, kemudian masyarakat yang tergabung di dalam pemerintahan terutama di Dimas Hindu ya, Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah khususnya ya Pak. Ya bagus sekali nih Pak, kalau ini bisa kita sosialisasikan terus ya, nanti mudah-mudahan pandeminya akan cepat berakhir. Satu lagi nih Pak yang saya tanyakan nih kepada Bapak ya, di masyarakat juga kita lihat itu Pak, ada yang namanya wawasannya itu apa ya Pak, kurang ini ya, kurang ilmiah gitu Pak ya. Ada lagi yang sangat ilmiah gitu Pak ya, kalau kita lihat ya. Nah ini sejauh mana mempengaruhi penyebaran COVID Pak, dari yang ilmiah tadi dan yang non ilmiah tadi Pak, pemikirannya masyarakat? Ya, sekali lagi dalam kehidupan ini ada yang percaya dan tidak percaya. Jadi ini sebuah kolaborasi. Ketika kita melakukan pendekatan secara humanis. Jadi kalau pimpinan kami menyampaikan, mari kita lakukan pendekatan secara humanis. Jangan memberikan instruksi atau himbauan itu dengan cara bahasa yang sok tahu. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan secara humanis. Nah, apabila pendekatan yang humanis kita lakukan dengan ramah, dengan sopan, dan satu kita lakukan kepada masyarakat yang baik, yang pro dan kontra ini akan baik bagi kita. Nah, makanya ini tidak hanya pekerjaan SDM yang ada di kami saja, ini semua komponen masyarakat. Ini mulai dari diri kita. Ketika diri kita melakukan sebuah disiplin protokol kesehatan, maka tetangga kita pasti akan, oh ya itu memakai. Jadi dia malu. Nah maka dengan demikian dari kita yang memberi contoh dan akan dicontoh kepada masyarakat lain. Ini yang pentingnya. Karena dengan situasi dan kondisi saat sekarang ini memang kita harus ekstra keras untuk melakukan sebuah usaha-usaha bagaimana cara menghindari daripada pandemi ini. Tentu apa yang saya bilang tadi mulai dari kita memberikan contoh sehingga dicontoh sama saudara kita, dicontoh sama anak-anak kita, akan dicontoh sama lingkungan kita. Maka saya yakin lama-kelamaan ini dia akan sadar bahwa oh ternyata kita butuh disiplin dalam penggunaan protokol kesehatan 5M dan 1D. Dan yang satu tidak kalah pentingnya adalah 1M, manut. Wah, luar biasa sekali nih Pak ya, luar biasa sekali. Baik, saudara dimanapun Anda berada ya, demikian tadi perbincangan saya dengan Pembimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan tema kita di sini adalah sikap umat Hindu menghadapi pandemi. Dan perlu saya tekankan sekali lagi bahwasannya seluruh sedharma di seluruh Indonesia, khususnya lagi yang ada di Jawa Tengah, mari kita manut kepada semua himbauan, semua aturan yang sudah dilontarkan oleh pemerintah kepada kita semuanya. Kalau kita mau manut dan kita mengikuti semua aturan yang ada, maka kita yakin dengan serada, dengan keyakinan yang penuh, pandemi ini akan cepat berlalu dari kehidupan kita. Demikian tadi perbincangan saya dengan Pembimas Hindu. Semoga apa yang kami perbincangkan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.